Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan sekarang kita sudah mulai menginjak pada materi yaitu teori komunikasi. Nah, sebelum kita menginjak pada teori-teori yang berkaitan dengan ilmu komunikasi, saya akan menjelaskan dulu tentang perbedaan antara teori dan konsep, gitu ya. Ya, jadi dalam mata kuliah teori komunikasi itu pada dasarnya ada dua kata yang sama-sama penting, yaitu pertama adalah teori dan komunikasi, gitu ya. Jadi nanti saya akan memperkenalkan dulu apa itu teori, lalu apa itu komunikasi. Tentu saja di dalam teori ini kita akan membedakan antara teori dan konsep. Lalu di dalam komunikasi ini tentu saja kita akan sifatnya hanya reminding, karena mungkin teman-teman juga sudah belajar tentang apa itu komunikasi. Maka untuk materi tentang komunikasi ini saya nanti akan menjelaskan mungkin seputar prinsip dan bentuk komunikasi, gitu ya. Oke, baik kita lihat slide berikutnya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam teori komunikasi ini ada dua materi yang tergabungkan dalam pembahasannya atau penggambarannya, yaitu teori dan komunikasi. Nah, sekarang kita menginjak kepada yang bahasan yang pertama, yaitu tentang teori. Nah, di teori dan bahasan tentang teori ini tentu saja berbeda antara teori dan konsep, gitu ya. Sehingga nanti ketika kita belajar di teori komunikasi, itu sudah pasti teori-teori yang berkaitan dengan ilmu komunikasi lah yang nanti akan kita uh, pelajari kan begitu ya. Jadi bukan konsep gitu ya, tapi teori kan itu. Nah, oleh karena itu perbedaan antara teori dan konsep minimal kita bisa lihat dari mulai pengertian, fungsi, tujuan, pengembangan dan proses gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 minimal perbedaan antara konsep dan teori. Bisa dilihat dari pengertian, lalu fungsi, tujuan, pengembangan, dan proses. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, kita akan coba lihat dari pengertian antara teori dan konsep gitu ya. Oke, sebelumnya saya menyampaikan bahwa antara teori dan konsep itu adalah berbeda. Nah, minimal kita lihat sekarang ini dari pengertiannya ya. Nah, sekarang coba kita lihat dari pengertiannya. Kalau teori itu adalah abstraksi dari realitas. Ya, abstraksi itu adalah gambaran abstrak dari realitas. Sebuah realitas diabstraksikan, nah itu adalah menjadi sebuah teori. Lalu kalau konsep itu adalah merupakan gambaran rencana atau abstrak dari fenomena alami dan fenomena sosial. Jadi kalau dari pengertiannya, abstrak itu adalah fenomena alami atau fenomena sosial. Sedangkan teori adalah dari realitas. Gitu ya. Kemudian yang pengertian yang kedua bahwa teori terdiri dari sekumpulan prinsip dan definisi yang secara konseptual mengorganisir aspek dunia empiris secara sistematik. Dunia empiris itu adalah dunia nyata ya, dunia nyata. Terus kalau konsep itu adalah merupakan wacana fenomena alami. Nah, dari situ ada posisi dan lokasi, ada wilayah, ada kondisi, sumber daya alam, kondisi, dan kependudukan. Di sini tidak terlihat ada sistematiknya ya. Gitu. Kemudian pengertian yang lainnya, kalau teori itu adalah terdiri dari asumsi, proposisi, gitu ya, dan aksioma dasar yang saling berkaitan, kan gitu ya. Aksioma itu adalah ini apa namanya kebenaran yang tidak perlu lagi dibuktikan, kan gitu ya. Terus sedangkan asumsi itu adalah biasanya tindakan, proposisi itu adalah sebuah hubungan, gitu ya, hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, begitu ya. Kemudian kalau apa tadi konsep adalah
ini wacana fenomena sosial nih, sebuah peristiwa ideologi, peristiwa politik, nah gitu ya. Nah, terus kalau teori itu adalah terdiri dari generalisasi yang diterima atau dibukti secara empiris, gitu ya. Itulah perbedaan antara teori dan konsep. Oke, kita lihat dari sisi lainnya perbedaan antara teori dan konsep. Mari kita lihat slide berikutnya. Ya, baik, ya, kita akan melihat perbedaan antara konsep dan teori dilihat dari fungsi. Nah, kalau teori itu berfungsi untuk mengorganisasikan dan menyimpulkan. Saya kira paham ya. Kemudian memfokuskan, menjelaskan, mengamati, memprediksi, heuristik, komunikasi, mengkomunikasikan, mengawasi, dan generasi. Nah, fungsi heuristik ini biasanya adalah berfungsi untuk merangsang pada peneliti yang lain, gitu ya. Kemudian kalau generatif itu biasanya sebagai sarana si teori itu adalah berfungsi sebagai sarana perubahan sosial, gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, terus kalau konsep itu mereka mempunyai memberikan pengertian tentang sesuatu saja, tidak mengorganisasikan. Lalu yang kedua adalah hanya menerangkan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah menilai suatu kondisi objek sosial, menilai sesuatu ya, situ jadi tidak menyimpulkan, memberikan sesuatu dan menghasilkan suatu istilah yang sifatnya praktis dan sederhana. Itu ya dilihat dari konsep perbedaan antara teori dan konsep dilihat dari fungsi. Mari kita lihat slide berikutnya. Baik, kita lihat perbedaan antara konsep dan teori dilihat dari tujuan. Nah, kalau konsep itu adalah mereduksi atau merefleksi dari peristiwa, realita, gejala, atau fenomena yang berisikan data dan fakta. Hanya mereduksi ya, atau merefleksi. Sedangkan teori menemukan fakta yang tersembunyi gitu ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk merumuskan kesepakatan atau komitmen, definisi, pengertian, istilah, kata-kata, kalimat, atau label-label dari sebuah fenomena. Sedangkan teori adalah melihat fakta, gitu ya, mengorganisasikan dan mempresentasikan fakta, gitu ya. Nah, gitu. Kemudian kalau konsep itu adalah untuk merumuskan simbol-simbol, kategorisasi, mitos, formula atau dalil, dan kode sebagai hasil konstruksi. Gitu ya. Tetapi kalau teori itu adalah menyesuaikan adanya unsur penyesuaian antara realitas kehidupan, gitu ya. Nah, itu. Jadi sekali lagi perbedaan antara tujuan dan teori komunikasi minimal atau maksud saya adalah perbedaan antara konsep dan teori dilihat dari tujuan, gitu ya. Sudah saya sampaikan minimal bisa kita lihat dari tiga kategori ya. Tadi sudah sampaikan ya. Oke, baik kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, kita coba lihat dari perbedaan antara konsep dan teori dari soal pengembangan ya, pengembangan. Ini coba kita lihat di sini konsep itu pengembangannya bisa dilihat dari ini ya, hanya satu tahap, dua tahap. Nah, setelah konsep timbul, kemudian dikembangkan lagi menjadi ini, gitu ya. Nah, pembentukan proposisi, lalu timbul teori, diuji kembali kan gitu ya. Jadi pada prinsipnya pengembangan teori itu adalah berawal dari peristiwa, lalu fenomena, realita, gejala, lalu dilakukan penelitian, maka di situ ada proses dan kemampuan penginderaan sensasi ya. Nah, disitulah baru ada konsep di sini. Nah, konsep ini kemudian apa namanya diteliti kembali gitu, lalu membentuk suatu proposisi, postulat atau aksioma ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, aksioma itu adalah kebenaran yang tidak perlu lagi dicari artinya kebenaran umum gitu ya.
Jadi semua orang juga sudah mengetahui bahwa hal itu adalah benar gitu ya, gitu ya. Itu adalah aksioma atau postulat. Nah dari situ jadi tadi timbul teori, dari teori itu juga nanti diuji lagi untuk dikembangkan kembali kan, gitu ya, untuk melahirkan mungkin saja apa teori-teori baru. Nah dikembangkan itu bisa melalui kualitatif, nah ini non uji hipotesis kan bisa melalui uji hipotesis yang biasanya disebut dengan kuantitatif. Dalam kuantitatif itu biasa ada variabel dan indikator dan ada definisi operasional. Sedangkan di dalam uji kualitatif itu adalah hanya ada fokus saja. Nah dari ini semua baik itu non uji hipotesis atau uji hipotesis itu biasanya bisa mengembangkan teori-teori kan gitu ya. Oke, baik. Itu dilihat dari perbedaan antara konsep dan teori dari pengembangan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, kita lihat dari proses pengembangan, gitu ya. Tadi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa antara teori dan konsep berbeda. Nah, ini adalah perbedaan dari proses pengembangan. Nah, kalau proses pengembangan konsep, ini mungkin hanya sampai di sini ya. Dari konsep itu menjadi bahan untuk mengembangkan pertanyaan dalam membuat sebuah teori gitu ya atau meneliti sebuah teori. Nah dari pengembangan teori itu maka dibentuk atau membentuk hipotesis untuk penelitian kuantitatif. Tapi untuk penelitian kualitatif biasanya adalah pertanyaan penelitian kan begitu ya. Nah dari situ lalu diuji maka hipotesis diuji ya nanti akan menghasilkan uji hipotesis gitu ya. Tetapi kalau misalnya di penelitian dari situ akan menimbulkan konstruksi dari konstruksi itu adalah biasanya menimbulkan kategori ya kategori dari kategori itu atau uji hipotesis itu maka teorinya diformulasikan yang akhirnya membentuk suatu teori baru. Itu ya yang saya bisa sampaikan tentang perbedaan antara konsep dengan teori. Nanti mungkin ada pendapat lain dari sumber yang lain juga lebih bagus ya. Silakan saja. Oke, baik kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, itu tadi ya sudah saya sampaikan bahasan tentang teori. Jadi di dalam teori komunikasi ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam teori komunikasi itu ada dua kata yang sama-sama penting, teori dan komunikasi. Teorinya barusan saya sudah sampaikan dengan membedakan antara teori dan konsep. Sekarang kita menginjak kepada komunikasi ya, komunikasi. Nah, prinsip komunikasi. Mengapa saya tidak membahas dari pengertian gitu ya atau tujuan? Dan saya kira itu sudah pernah disampaikan ya pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya dengan mata kuliah yang berbeda juga. Dan sekarang saya hanya mengingatkan pengerti atau bahasan komunikasi dilihat dari prinsip komunikasi gitu ya. Ini pendapat yang ingin saya sampaikan ini adalah dari sumbernya adalah dari bukunya Prof. Dedi Mulyana, dosen saya ya dulu, guru saya sampai sekarang pun juga. Nah, prinsip komunikasi itu ada beberapa hal menurut beliau. Yang pertama adalah proses simbologia, bahwa komunikasi itu adalah melibatkan simbol-simbol. Jadi tidak ada di luar simbol, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah setiap perilaku adalah memiliki potensi komunikasi. Dari prinsip yang kedua ini, komunikasi apapun itu bentuk aktivitas relationship seperti apapun itu juga adalah ya berkaitan perilaku menurut beliau adalah memiliki potensi untuk eh, atau ada potensi komunikasinya. Kemudian yang kedua adalah memiliki dimensi, isi, dan hubungan. Ya, dalam proses komunikasi itu atau komunikasi itu memiliki dimensi, isi, dan hubungan. Nanti akan saya sampaikan lebih jauh lagi pada pada pertemuan berikutnya ya masalahnya seperti apa gitu ya. Kemudian berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan terjadi dalam konteks ruang dan waktu
serta melibatkan prediksi peserta komunikasi. Jadi di sini ada peserta komunikasi itu adalah ada komunikator dan komunikan ya. Baik, kita lihat slide berikutnya. Ya, prinsip yang berikutnya adalah bahwa komunikasi itu bersifat sistematik. Yang kedua adalah semakin atau yang berikutnya, semakin mirip latar belakang maka semakin efektif. Nah, itu adalah prinsip komunikasi yang berikutnya, semakin mirip latar belakang maka semakin efektif. Lalu komunikasi itu adalah juga mempunyai prinsip non-sequential, artinya komunikasi itu tidak satu arah, meskipun dalam bentuk komunikasi yang lainnya ya. Kemudian komunikasi itu adalah bersifat dinamis dan transisional, saling memberi dan menerima, take and give. Komunikasi adalah irreversible, gitu ya, irreversible gitu. Irreversible itu adalah bahwa komunikasi itu adalah tidak bisa diulang, kan gitu ya. Dan yang berikutnya adalah komunikasi itu adalah bukan panacea. Artinya komunikasi itu adalah bukan obat mujarab, tentu saja ya, tapi hanya sebagai alat bantu untuk menyelesaikan sebuah masalah, bisa saja begitu. Oke, kita lihat slide berikutnya. Ya, setelah prinsip komunikasi, saya ingin menyampaikan tentang bentuk komunikasi ya. Bentuk komunikasi itu minimal ada 4. Yang pertama adalah ada komunikasi personal, ada komunikasi kelompok, organisasi, dan massa. Di personal itu ada komunikasi intrapersonal dan antarpersonal. Dan di komunikasi kelompok itu ada komunikasi kelompok besar, kecil, dan sedang. Sama organisasi pun juga organisasi besar, kecil, dan sedang. Dan terakhir adalah komunikasi massa. Meskipun ini bentuk komunikasi ini berbeda, tetapi pada prinsipnya unsur-unsur komunikasi baik di dalam komunikasi personal, kelompok, dan organisasi dan massa itu adalah mempunyai unsur yang sama, yaitu dari mulai komunikator, pesan, komunikan, gitu ya, kemudian efek, kemudian media, ada feedback, gitu kan, kemudian ada proses. Berarti di situ ada 7 unsur yang ada dalam setiap proses komunikasi. Semua sama mempunyai 7 unsur itu, baik komunikasi personal, kelompok, organisasi, dan massa. Yang membedakannya adalah hanya pada jenisnya saja. Jenis media, kan gitu ya. Kemudian jenis apa namanya tadi ya komunikatornya, jenis komunikannya, kan gitu ya, dan prosesnya nanti yang berbeda itu adalah hanya di situ saja. Tetapi ke 7 unsur ini pasti akan ditemukan di dalam bentuk-bentuk komunikasi ini. Ya, oke. Terima kasih ya. Nanti kita coba lihat di materi-materi selanjutnya. Oke, baiklah teman-teman, itulah secara global tentang materi teori komunikasi gitu ya. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan coba membahas tentang teori yang berkaitan dengan komunikasi personal, kemudian komunikasi kelompok, kemudian komunikasi organisasi, komunikasi massa, komunikasi verbal, non verbal, komunikasi budaya, sebenarnya banyak ya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa memberikan kontribusi kepada teman-teman, terutama dalam membuat tugas akhir ya. Oke, saya akhiri kuliah ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.